Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Tukutan Diwela. Di sini kita akan mempelajari atau membahas sedikit materi digital marketing, kerangka ideal belajar. Di sini kita bahas framework. Langkah pertama adalah melakukan diagnosa, yaitu mengetahui apa saja aktiviti digital perusahaan. Lalu preparation artinya mengetahui apa sasaran atau objektif dari perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah mengetahui siapa saja tim building kita atau tools apa saja yang dipakai. Di sini kita frameworknya terdiri dari 3 fase: fase build, fase automate, fase scale, fase advance. Yang pertama ada fase build. Ada bagian-bagiannya terdiri dari 3, neo opportunity. Perusahaan harus menjual sesuatu yang baru yang tidak ada di pasaran. Yang kedua, false belief, sesuatu yang membuat orang tidak membeli produk kita. Yang terakhir, ideal customer. Kita harus tahu banget apa painnya dan apa fear-nya. Pain adalah apa yang menyakitkan buat customer. Fear adalah kalau yang sakit itu diteruskan, maka depannya akan bagaimana. Jadi pain ini disebut dengan misal kita tahu apa penyakit si buat customer atau pelanggan kita, dan fear ini kita harus tahu penyakit yang kedepannya gimana ya kita bilang, apa yang terjadi ke depannya. Kita harus tahu apa yang misal customer membeli suatu produk, yang produk di sini misal produk yang ada di Shopee atau apalah produk di Indonesia. Jadi harus tahu dari customer apa penyakitnya untuk kedepannya, apakah cacatkah produknya atau kurang atau mengecewakan, tidak sesuai dengan keinginan dia. Itu kurang lebih lah. The Messengers, Hook Story Offers, One Belief Statement, Value Leader. Dan yang kedua, fase automate, suatu cara membuat sistem jualan otomatis dan dalam jumlah yang banyak. Di sini ada fase automate, funnel yang disusun berdasarkan kriteria top funnel, midland funnel, dan bottom funnel. Education follow up, setelah orang join atau memberikan nama, email, dan sebagainya, kita harus tahu bagaimana mengedukasinya. Yang ketiga, return plans. Oke, masuk yang materi yang ketiga. Contoh yang ketiga, fase scale. Ada traffic yang ditingkatkan, misalnya mengiklankan diri baru berarti ketika fondasi atau otomatis sistem sudah siap. Dan yang kedua, Dream 100 adalah strategi human hunter, yaitu bagaimana mencari partner bisnis. Yang ketiga, resellers. Di sini yang bagaimana cara membangun reseller, apa saja materinya, adakah reseller academy, apakah ada pembinanya, dan sebagainya. Kita akan bahas di materi selanjutnya seller yang barusan lah. Yang selanjutnya fase advance, baru bisa berbentuk ketika fase ke-1 atau ketiga sudah menyatu
secara mapan. Di sini ada fasenya advance. Identify shift. Identitas apa saja yang kita cantumkan ke diri kita sendiri ketika fase terdahulu sudah terbentuk. Sebagai contoh fans Persija ya kita bilang. Ini pun gimana kita bilang, ambil contoh ya. Makanya ada fans Persija menyebut diri mereka Jackmania. Begitulah kira-kira. Yang kedua, movement. Ketika kita sudah mencapai tahap identify shift yang di atas tadi, lalu apa yang akan kita buat? Apakah misalnya dapat melakukan movement untuk mengurangi perang harga atau sebagainya? Kita akan membahas. Dan yang keempat, enggak yang keempat sih, fase selanjutnya 4 minutes, 4 minutes, miles, pencapaian target. Apa yang sudah dibahas di identify shift, movement yang jadi gimana ya, disatukan semua yang fase-fase advance ini menjadi satu, menjadi sebuah target yang diinginkan dan tidak dan mengurangi rasa kekecewaan untuk kedepannya. Baik, kurang lebih saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pemberitahuan, mohon dibantu atau ya mohon maaf lah, lebih dan kurang. Sama-sama belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.